Halo guys, kembali lagi sama gua Jerry Simamura di Wanjer Wawasan Jerry. Ini buat teman-teman yang baru nonton nih, gue mau ingetin lagi Wawasan Jerry ini adalah program yang mau ceritain di jam 8 podcast, mau ngeceritain wawasan-wawasan yang apa sih ini barang, apa sih ini sesuatu. Nah, yang jarang kita ngebahas, jarang kita tahu, mungkin juga jarang yang biasanya kita gunain tapi kita jarang nih ngedengerinnya atau jarang pengen cari tahu, wah ini nih apa ya, oh ini nih bagaimana ya. Nah, di sini di wawasan Jerry sama gue Jerry sama Mura ini akan ngejelasin wawasan-wawasan atau sesuatu yang jarang yang pengen kalian pengen tahu. Gimana sih jarang kalian pengen tahu, buat untuk kalian jadi tahu, lebih tahu atau lebih ngerti, oh ini tuh sejarahnya. Nah kayak gitu. Kali ini gue mau ceritain lagi sama kayak video-video sebelumnya, barang yang ada di sekitar kita, dekat sama kita, bersaudara sama kita, tapi kita jarang memahami dia. Sama kayak perasaan. Kalau kemarin gue sempat cerita galon, lemari, pensil, satu lagi tentang kloset, no, tempat berak. Ini gue mau ceritain lagi satu barang yang penting, sangat penting di kehidupan kita, yaitu kawat. Nah, pasti pendengar teman-teman yang biasa nyantai, hah, kawat? Kenapa perlu dibahas? Ini gue mau jelasin nih. Kawat tuh penting buat dibahas, karena kawat tuh bagian dari hidup kita. Karena kawat itu banyak jenisnya. Yang kedua, kawat itu sering digunain. Baik buat kita ngebangun rumah, buat ngejemur, buat ngiket seng, ngelipet-lipet. Nah, itu sering tuh. Nih kawat ini sejarahnya itu tahun 1840-an deh. Sama ada seseorang yang ngepatenin bahwa kawat ini sebagai benda material. Siapa seseorangnya? Gue panggil dulu. Surat ajaib gue. Surat ajaib. Set. Nah, ini surat ajaib gue. Oleh Robert Newell. Nah, Robert Newell ini ngepatenin bahwa kawat itu buat bahan material. Nah, kawat-kawat itu emang dari dulu udah diciptain buat ngebantu kita nge mencari bahan buat apa sih nih, bahan besi yang bisa ngebantu buat ngerekat-rekatin bahan-bahan bangunan. Gak semua sih, yang paling simpel ngikat besi, besi diikat biar bantu gitu-gitu buat saat ngecor. Nah, itu kawat sangat perlu tuh. Nah, kawat ini nih emang udah dari dulu nih digunain, dari zaman ribuan tahun yang lalu, tapi diproduksi, dipatenin tuh dari 1800-an. Dan tahun 1840 yang gue ceritain tadi, Robert Noel ngebuat kawat. Itu sebagai ini barang yang dibuat untuk untuk material. Kawat ini nih kalau diartikan sih benda logam yang berbentuk tipis dan lentur. Jadi kalau misalnya lu ngeliat benda logam berbentuk tipis, lentur, dan panjang, nah bisa jadi itu kawat. Dan pasti sih kawat ya, apalagi logam yang lentur, tipis, panjang. Ini kagak ada deh. Lentur, tipis, panjang, seng. Seng juga masih kaku, paling dilingkerin doang. Kagak ada bisa apa-apa lagi. Nah, kawat yang selama ini kita pakai atau kita gunain itu kan banyak jenisnya. Yang biasa kita gunain itu tuh jenisnya namanya kawat benrat. Bendrat. Benrat. Nah, itu tuh adalah emang kawat yang gunanya untuk ngikat atau ngikat atau ngekaitin sesuatu. Jadi kalau di bangunan dia fungsinya kayak tali deh. Gitu, tapi karena dia baja jadi dia bisa dilepas di situ aja. Biasanya ngikat besi, ngikat apa gitu kan untuk ngebantu cor tuh, biasanya ngebantu cor tuh paling sering tuh kalau ngeliat kuli gitu. Nah, itu biasanya kawat benrat tuh yang biasa digunain tuh. Nah, untuk yang tempat-tempat lain, kawat itu selain banyak jenisnya, tergantung juga fungsinya. Kalau misalnya teman-teman nih pengen buat jemuran, nah pakai kawat benrat itu tadi karena kecil, tipis, panjang, kuat.
Nah, biasanya tuh itu tuh yang digunain. Nah, kalau misalnya kita udah lama tuh digunain buat ngejemur, lama-lama tuh kan karat. Nah, karatnya nempel di baju. Nah, itu tuh biasanya jadi jenis kawan benrat. Makanya biasanya kalau misalnya nggak ketemu kawat, pakai kabel orang buat jemuran. Nah, kawat benrat ini kalau misalnya dipakai buat pakaian, nah, pas kita angkat tuh berkerak ada kuning-kuningnya tuh. Kuningnya kuning karat lagi, kagak bagus bener, ya kan? Nah, yang kedua ada kawat bronjong. Nih jenis kawat bronjong nih. Kalau buat teman-teman yang belum tahu kawat bronjong nih jenisnya, nih yang simpelnya. Kawat bronjong ini nih biasanya digunain buat kuatin pondasi-pondasi pinggir pantai, pinggir laut. Jadi nih kalau misalnya ngeliat ada di pinggir jalan gitu, dekat-dekat laut ada pondasi kayak batu dimasukin dalam kawat gitu dikotak-kotakin. Nah, itu tugasnya kawat bronjong. Nah, kawat bronjong inilah yang ngiket-ngiket tuh pondasi, batu, tanah biar dia kagak jatuh ke laut, biar biar kuat pondasinya. Itu gunanya kawat bronjong. Jadi kalau misalnya teman-teman besok jalan jauh nih, ntar ketemu dah tuh. Jalan, ada pinggir gunung, ada batu dikawatin. Nah, itu jadi kalau setelah ngeliat video video aneh nih, Jerry Simamora di Wanjer, nah, ntar tahu tuh, wah itu kawat bronjong tuh, yang diceritain Jerry itu. Nah, itu mantep tuh. Nah, yang kedua itu ada namanya kawat duri. Ada kawat duri. Kawat duri ini ada kawat duri biasa atau kawat duri surat ajaib, kawat duri silet. Nah, kawat duri biasa sama kawat duri silet. Tapi sebenarnya sih kegunaannya sama-sama juga buat ternak, buat pengamanan di oh iya untuk rumah gitu-gitu, kebun. Nah, itu biasanya kawat duri silet tuh. Yang kalau misalnya kita mau masuk, beratnya tajam-tajam, banyak tajam-tajamnya. Atau mungkin kalau kita lihat tuh di tembok-tembok penjara. Kalau misalnya teman-teman nih yang rumahnya dekat penjara atau sekitar penjara kan ada tuh pembatas-pembatas di atasnya sebelum habis tembok terus ada kawat di atasnya. Itu tuh kawat duri. Biar emang karena tugasnya untuk menghindari kalau misalnya kita di ternak atau di kebun kan untuk menghindari hewan-hewan untuk masuk. Karena kan kalau tajam hewan biasanya mundur ya kan jadi tanaman di perkebunan jadi aman gitu kan. Atau yang kedua itu kawat kasa. Nah, kalau kawat kasa ini nih biasanya buat kandang. Nah, buat kandang-kandang ternak tuh kan ada tuh kawat-kawat yang segitiga bentuknya. Nah, itu tuh pakai kawat kasa. Tapi kawat kasa ini banyak kan digunain sih lebih ke yang jaring-jaring kecil karena kayak kain kasa kan. Sebenarnya bukan untuk ternak juga sih, ternak bisa, tapi kain kasa ini biasanya untuk nyaring-nyaring. Karena bentuknya kecil-kecil tuh, kotak kecil-kecil aja kayak kain kasa. Kalau orang pada luka-luka tuh kan kakinya sih kain kasa kan. Nah, kalau di kawat ini juga buat untuk kekeringin, buat nyaring-nyaring, ya kan, nyaring-nyaring. Pakai yang disaring gitu, untuk di ini di mana? Ujung-ujung selokan biasanya kan. Nah, itu pakai kawat-kawat kasa. Nah, kawat-kawat kasa tuh buat nyaring, jadi airnya keluar, sampahnya ketahan, kayak gitu-gitu tuh. Polanya tipis-tipis, kecil-kecil, gitu. Nah, kalau kawat yang buat ternak tuh, mau melihatnya kawat harmonika. Waduh, surat surat cantik lagi nih gue panggil. Kawat harmonika. Nah, kalau kawat harmonika itu buat kandang. Jadi bentuknya rada gede tuh. Dia kagak bisa nyaring. Tapi emang harmoni dia bentuknya segitiga-segitiga. Nah, biasanya tuh kawat-kawat kayak gitu tuh buat buat kandang ayam. No. Kalau ayam-ayamnya yang ya masih yang udah gede. Kalau ayamnya piik mah kabur, kegedean. Makanya pakai kawat kasa kalau yang piik. Kalau yang gede mah bisa itu. Kawatnya kayak gitu. Buat kandang ayam atau buat apa kayak pintu-pintu gitu. Nah, itu bisa tuh. Kalau kawat kasak tadi, contohnya buat pintu, buat ngalang nyamuk. Tahu kan di rumah-rumah bule, jadi pintu pertama ada jaringnya, pintu kedua baru dari kayunya, dari kusennya. Nah, kayak gitu tuh. Itu kawat kasak. Kalau itu yang tadi sebelumnya, kawat harmonika, yang buat kandang ayam berada gede. Atau mungkin kawatnya bisa digunain juga buat
Ya buat tempat-tempat lain lah, mungkin aja buat pintu rumah, ya kan? Tapi pintu rumah tadi udah kain kasa ya. Nah, kawat-kawat gitulah pokoknya. Jadi teman-teman, sebelum gue menutup cerita tentang kawat ini, gue mau kasih tahu bahwa cerita sejarahnya kawat ini emang pendek, mungkin kecil malah. Tapi buat teman-teman yang harus paham bahwa kawat ini sangat berguna buat hidup kita. Apalagi kalau lu pada mau ngebangun rumah. Baik itu rumah tangga, enggak, rumah rumah bangunan, rumah sakit, rumah makan, maupun rumah tangga.